Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Di sesi yang kedua pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan praktikum statistika untuk kelas A2. Kali ini silakan dibuka bukunya yang sudah terkirim bukunya ya. Kalau yang belum terkirim ya silakan diikuti saja ya. Oke, materinya adalah statistika deskriptif. Ya, di statistika 1 bagian awal dulu ya, semester kemarin ya. Oke, kita masuk ke penyajian data. Datanya yang akan kita pakai adalah ini. Yang saya kirim adalah filenya bernama statistika deskriptif kalau nggak salah. Oke, jadi datanya ada 15 record. Ada variabelnya jenis kelamin, itu kategorik, laki-laki perempuan, agama juga kategorik, kemudian tinggi badan numerik, berat badan numerik, dan pendidikan kategorik S2 sama S3 ya. Oke, kita akan melakukan beberapa penyajian data. Di sini diminta untuk membuat penyajian dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, lingkaran, daun atau stem and leaf, kemudian diagram kotak garis. Tabel frekuensi bisa satu arah atau satu variabel. Tabel frekuensi bisa dua arah ataupun bisa tiga arah ya. Jadi pakai layer kalau tiga arah. Kalau dua arah biasanya disebut dengan tabel kontingensi ya. Jadi ada arah baris dan ada arah kolom. Baik, kita masuk ke Minitab. Minitab sudah saya buka, saya aktifkan komen lainnya. Oke, sudah muncul. Silakan bagi Anda yang membuka laptop dan mengikuti pakai device yang lain mungkin bisa lebih mudah. Kemudian saya buka open. Ini kebetulan sudah pernah saya buka, jadi langsung diarahkan ke file ya. Diarahkan ke tempat terakhir saya buka. Kalau misalkan Anda belum pernah buka file yang tadi barusan saya kirim, berarti ya silakan dicari di folder mana. Oke, ini ada 3 file yang saya kirim ke Anda tadi. Saya kira-kira ini kayaknya ya, yang pertama. Oke, saya buka. Kita oke saja. Ya, ini. Ada jenis kelamin, agama, tinggi badan, berat badan, sama pendidikannya. Ada 15 item atau 15 record catatan terkait dengan apa ini? Dosen di suatu perguruan tinggi ya. Jadi ini rekod dari dosen di suatu perguruan tinggi. Itu deskripsinya. Baik, kita akan buat penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Oke, tabel frekuensinya apa yang mau ditampilkan ini? Outputnya, oke, nanti ada satu arah, dua arah. Oke, laki-laki ya. Laki-laki perempuan, berarti jenis kelamin. Oke, pertama berarti kita mau membuat tabel ini. Tabel distribusi frekuensi based on jenis kelamin, nanti jumlahnya berapa dan persentasenya berapa ya. Berarti kita masuk ke start, kemudian ke tabel, kemudian ke deskriptif statistik,
Di sini isiannya adalah categorical variable. Jadi kalau kita bikin tabel deskriptif statistik atau tabel frekuensi di petunjuk atau perintahnya tadi, berarti masuk ke itu tadi caranya, dan di dalamnya pasti di sini terkait dengan categorical variable. Ada 3 isian, based on row, kemudian kolom, dan layer. Jadi sebenarnya ini intinya ada penyajian 2 arah kontingensi, kemudian layernya nanti ya bisa dipisah per kategori, jadi ada layernya bisa. Kalau kita mau bikin satu arah saja, misalkan jenis kelamin tadi ya, berarti kita taruh, ini bisa dipindah, ini kita taruh di sini, for row, baris, kursornya taruh di baris di sini, kemudian kita double klik untuk jenis kelamin, oke. Kemudian categorical variable, kita klik, kemudian kita mau display apa, di sini ada 3 kotak yang bisa dicentang. Kalau mau eksplorasi ya centang semua, nanti di oke keluarnya apa, ya nanti bisa dilihat. Tapi tentu ya akan lebih sulit kita menginterpretasi ya, karena lebih banyak keluarannya. Agar lebih mudah untuk menginterpretasi, maka kita display saja cons. Cons itu berarti jumlahnya, berapa banyak yang laki-laki dan berapa banyak yang perempuan, kemudian kita kasih persentase based on total. Oke, biasanya seperti ini. Kalau kasih row persen, kolom persen, itu interpretasinya lebih sulit nanti. Kalau mau eksplorasi ya nanti silakan dicoba ya. Oke, kita pilih 2 ini aja. Kita oke. Option kita coba lihat. Optionnya oke, kita default aja ya. Kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi statistik tabulasinya berdasarkan jenis kelamin, kita bisa lihat. Kalau melihat data mentahnya kan ya kita sulit ya bisa menentukan berapa banyak laki-lakinya, berapa banyak perempuannya. Kalau 15 saja sudah tidak bisa, apalagi kalau datanya banyak ratusan gitu ya. Nah, ini ada teknik untuk menabulasikan. Dari sini kita bisa lihat berapa banyaknya, kalau ini terkait dengan dosen, berarti berapa banyak dosen laki-laki dan dosen perempuan. Secara jumlahan kita bisa lihat 10 banding 5 ya. Jadi perempuannya setengah dari dosen laki-laki. Secara persentase berarti sekitar 66,67% berbanding 33,33%. Artinya di perguruan tinggi tersebut dosen laki-lakinya ternyata lebih banyak daripada perempuan, dan bahkan ini 2 kalinya. Oke, dari tabel ini bisa kita interpretasikan seperti itu. Kemudian kalau kita mau lihat tabel frekuensinya based on jenis kelamin dan apa ini misalkan, kita lihat jenis kelamin dan pendidikan ya, pendidikan. Oke, jadi kita akan coba bikin tabel kontingensi. Jadi ada arah baris itu gender, jenis kelamin, kemudian ada arah kolom itu adalah pendidikan ya. Jadi nanti kita akan pisah, split, laki-laki yang pendidikannya S2 berapa orang, yang S3 berapa orang. Perempuan yang pendidikannya S2 berapa orang, yang S3 berapa orang. Kita masuknya lewat menu yang sama, start, tabel, kemudian deskriptif statistik, kemudian di sini jenis kelamin oke. Yang for row, jadi baris, nanti gendernya ada di baris, kemudian kolomnya kita kasih pendidikan. Oke, seperti ini. Categorical variable, oke, kita centang 2 ini. Oke, kita oke.
Nah, ini tampilannya. Jadi ada tampilan dari sisi baris laki-laki yang S2 secara count jumlahnya 6, yang S3 4. Dari sisi persentase 40% banding 26,67%. Itu secara total 66,67%. Ya, jadi persentasenya ini persentase total persentase ya, yaitu di persentase based on total ya. Based on total berarti based on 15. Jadi 6 ini berapa persen dari 15. Perempuan yang S2 2 orang, yang S3 3 orang. Kalau di persentase 13 sama 20, secara total 33%. Jadi komparasi laki-laki dan perempuan tetap sama seperti tadi, 66,67% berbanding 33,33%. Yang terdistribusi kalau laki-laki 40 S3, S2 dan 26,67% S3. Kalau interpretasi based on total tadi sudah ya. Jadi komparasi antara laki-laki dan perempuan itu ternyata banyak laki-laki, yaitu 66 banding 33, atau laki-laki 2 kalinya perempuan secara jumlah. Kemudian kalau kita interpretasi based on ini, kita perdalam based on pendidikan, ternyata dosen laki-laki itu lebih banyak didominasi dari pendidikan akhirnya S2, itu ada 40%, sementara yang S3 cuma 26% ya, atau kalau secara jumlah 6 banding 4. Sebaliknya untuk yang perempuan itu ternyata lebih banyak yang S3-nya ya, 2 banding 3 ya. Kalau secara persentase berarti yang S2 13,33%, sementara S3-nya 20%. Oke, jadi ini interpretasi atau informasi yang bisa kita ambil dari tabel kontingensi ini. Jadi kalau dari data mentah itu ya kita tidak bisa menginformasikan seperti itu ya. Karena datanya ya sulit diinformasikan atau ditarik informasinya. Kalau diringkas seperti ini, kita lebih mudah untuk bisa menginformasikan atau membaca datanya. Oke, itu interpretasinya. Kemudian berikutnya apa ini? Diagram batang ya. Berikutnya diagram batang. Yang mau kita buat, kita coba lihat diagram batangnya adalah jenis kelamin ya. Oke. Kita bikin diagram batang jenis kelamin, kemudian nanti berikutnya diagram batang jenis kelamin, kemudian di-split pendidikan. Baik. Kita akan bikin yang atas dulu, based on jenis kelamin. Oke. Ini perintahnya sudah sangat jelas di diktat atau buku praktikumnya ya, model praktikumnya sudah sangat jelas sekali. Kalau Anda mengikuti ini sudah dipastikan hasilnya sama ya. Jadi Anda pelajari sendiri sebenarnya sudah bisa gitu ya. Oke, diagram batang ya tadi. Diagram batang berarti kita masuknya bukan lewat stat lagi. Kalau stat itu nanti kaitannya dengan peringkasan data seperti ini atau ke analisis ya. Kalau bikin gambar, penyajian gambar itu masuknya lewat graf. Nah, di graf ini ada banyak ya. Tadi kita mau bikin diagram batang, bar chart ya. Oke, ini. Bar chart, berarti dari graf ke bar chart. Oke. Kita tunggu. Oke, prosesnya. Kemudian ini ada pilihan di bar represent ya. Bar represent ini kita pilih based on data kita ya. Kalau data kita itu data mentah seperti ini, yang belum ada hitungannya,
belum ada summary-nya, belum di summarize, belum diringkas ya. Ini kalau seperti ini ringkasan, kalau seperti ini ya, ini sudah diringkas. Jadi laki-laki yang S2 sekian orang, laki-laki S3 sekian orang. Ini namanya ringkasan data. Kalau ini masih data mentah. Nah, kalau masih data mentah itu bar represent-nya kita pilih yang atas tadi, otomatisnya tadi ya. Counts of unique values. Jadi akan dihitung, akan dijumlahkan berdasarkan unique values. Jadi ini masing-masing ini dikatakan sebagai unique values, nilai-nilai yang secara unik atau secara pribadi, dan nanti akan di-counts, dijumlahkan. Kalau yang values from a tabel, ya nanti bisa dipilih ini kalau misalkan kita punya ringkasan seperti ini dan kita bikin ringkasannya, kita sajikan di kolom nanti ada kayak yang di belakang. Oke, sementara pakai data ini, data mentah seperti ini, maka kita pilih yang default, yaitu counts of unique. Kemudian kita akan coba untuk yang simple dulu. Simple berarti hanya based on satu variabel, jadi satu based on satu kolom ya. Oke, kita pilih, kita oke. Kemudian kita masukkan categorical variabelnya. Tadi percobaannya adalah pakai jenis kelamin ya. Oke, kita double klik, kita masuk. Kemudian ya ini sebenarnya di oke sudah jalan ya, di oke sudah jalan. Tapi ada mungkin yang perlu kita tampilkan. Misalkan di label. Label ini ini kan sebenarnya bisa diisi ya. Title-nya itu nanti grafiknya itu kita mau kasih judul apa ya. Kalau kita kosongin berarti nanti ngikuti defaultnya. Kalau kita isi berarti nanti ya isian kita itu nanti yang akan tampil di title-nya chart ya. Kemudian di sebelah kanan ini data label type. Kalau kosong berarti nanti di diagram batangnya itu tidak ditampilkan value-nya. Nah, kalau kita mau tampilkan value-nya, kita klik yang tengah ini, use the value label. Jadi nilainya akan ditampilkan, jumlahnya atau counts-nya berapa. Kita oke, jadi labelnya kita pilih yang Z value label tadi. Nah, yang lain sebenarnya bisa di default, ikuti default, atau kalau kita mau tahu apa ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, kita coba aja lah. Data optionnya subset, nah, ini tidak perlu. Grup juga seperti ini, kita ikuti default aja. Data view misalkan kita data display dalam bentuk bar, kita oke aja. Oke, jadi ikuti default. Nah, seperti ini. Ya, gambarnya secara default seperti ini. Muncul jadi bar chart, di ujungnya ada jumlah masing-masing kategori ya. Untuk jenis kelamin laki-laki jumlahnya 10 dan perempuan jumlahnya 5 ya. Jadi ini tampilan secara atau penyajian dengan menggunakan grafik ya. Jadi sebenarnya kalau penyajian bisa dipilih yang kalau tabel tadi kan sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan mau menampilkan dalam bentuk diagram ya bisa dipilih seperti ini. Kalau misalkan kita coba lagi per chart, kemudian oke, sama. Kita view datanya categorical variable for attribute. Kita coba hasilnya seperti apa.
Nah, jadinya gini. Jadi kalau kita pilih tadi di apa tadi lupa ya. Oke, jadi yang membedakan cuman ini aja. Jadi gambarnya sama, hanya saja beda warna. Dan di sini ada legendnya ya, ada legend. Tadi milihnya di grab, kemudian bar chart, kemudian ini tetap sama, kita oke. Kemudian kita klik data view, jadi kita view-nya maunya seperti apa. Categorical variabelnya for attribute assignment kita kasih jenis kelamin. Nah, kita oke. Hasilnya seperti ini. Ya. Atau kalau misalkan kalau Anda sudah jadi berbentuk seperti ini, bisa aja ini diganti warna ya, bisa. Jadi Anda klik di barnya, ini. Oke. Kalau misalkan Anda ngekliknya sekali, klik sekali misalkan ini, klik sekali. Nah, ini Anda lihat di ujung-ujungnya ini muncul tanda aktif ya. Ini muncul tanda aktif, tapi dua-duanya, bar yang kiri maupun bar yang kanan. Kalau Anda mau ganti warna hanya salah satunya saja, yang misalkan yang ini, berarti harus Anda klik lagi di sini. Nah, di sini sudah tidak aktif, tapi yang aktif adalah yang kanan. Ya, yang kanan. Nah, kemudian klik kanan. Kalau mau Anda ubah, Anda edit barnya, berarti ke edit bar. Kita edit barnya, misalkan mau ganti warna, edit bar. Nah, kemudian pakai custom, ini fill patternnya. Jadi kita akan isi warnanya ini dengan apa? Kalau otomatis ya berarti ngikuti defaultnya dia. Kalau kita mau ganti warna berarti custom, kita custom. Ya, background colornya kita ganti, misalkan apa? Kuning misalkan. Kita oke. Ya, ini untuk ganti warna. Jadi walaupun tidak lewat ini, sebenarnya bisa lewat yang default tadi, kemudian kita ganti sesuai dengan selera warnanya apa. Ya. Oke, yang lain nanti bisa dieksplor sendiri. Kalau ada waktu, ada kesempatan, silakan dieksplor bagaimana misalkan backgroundnya. Ya, ini kan chart of jenis kelamin, title-nya tadi secara otomatis begini. Kalau mau diganti ya ini diklik. Nah, ini kan bisa diganti di sini. Nah, bisa mau diganti apa boleh. Kemudian stylenya, size-nya, oke, silakan diganti, nggak apa-apa. Oke. Berikutnya kita lihat apa tadi? Oke, ini yang masih simple ya. Berikutnya kita akan masuk ke yang bar chart tapi tipenya sudah cluster ya. Sudah masuk ke cluster, jadi jenis kelamin kemudian nanti di cluster ke pendidikan. Oke, jenis kelaminnya di bawah. Jadi kalau kita lihat tampilan ini, soalnya nanti bisa dibalik gitu ya. Kalau ini kan tampilannya jenis kelaminnya di bawah, baru kemudian masing-masing laki-laki di-split jadi S2 sama S3 sesuai dengan pendidikan. Perempuan juga bisa di-split S2, S3. Nah, nanti bisa jadi yang di bawah ini pendidikan, yang S2 di-split laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, yang S3 di-split laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Bisa jadi seperti itu. Tergantung fokusnya mau kemana. Oke, kita masuk ke ini. Saya tutup aja. Ke grab ya. Grab, kemudian bar chart. Bar chart kita pilih yang cluster. Kalau tadi simple terkait dengan satu variabel, cluster terkait dengan dua variabel ya. Jadi ada variabel A dan B. Jadi ini ada simbol A berarti hanya satu variabel yang terklasifikasi atau terkategorikan jadi ya ini simbolnya 1 2.
Ini ada dua variabel A sama B gitu ya. Oke, kita oke. Kemudian kita masukkan. Nah, ini memasukkannya itu mengikuti ini. Jadi kalau kita maunya itu seperti ini, jadi laki-laki perempuannya dikategorikan dulu, baru kemudian laki-laki dan perempuan masing-masing displit jadi S2 dan S3. Berarti kita memasukkannya jenis kelamin dulu, baru pendidikan. Kalau pendidikan dulu dimasukkan, berarti pendidikan nanti akan ditaruh di bawah. Jadi S2, S3, S2-nya displit jadi jenis kelamin laki-laki perempuan, laki-laki perempuan seperti itu. Oke, ini kita coba jenis kelamin dulu, baru kemudian pendidikan. Oke ya. Oke, jadi langsung dua-duanya dimasukkan di sini. Oke, di oke sebenarnya sudah jalan. Kita mau misalkan seperti tadi, tampilkan label value-nya. Kita oke. Kemudian kita oke aja lah. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Di laki-laki yang S2 6 orang, yang S3 4 orang. Perempuan yang S2 2 orang dan yang S3 3 orang. Ya, ini dalam bentuk count jumlah ya. Kemudian kalau mau ganti warna ya silakan diganti warna seperti tadi ya. Nah, ini kalau mau diklik berarti nanti yang aktif ini semua. Kalau mau ganti warna yang per batang ya diklik lagi batang yang mana. Batang yang mana yang mau diganti warna. Kalau misalkan dengan cara yang tadi, warnanya dari sini, langsung dari sini, bar chart, kita pilih yang ini, kemudian data view-nya kita kasih warna di yang membedakan apa? Yang membedakan misalkan pendidikan. Kita kategorikan variabelnya for atribut assignment, kita tandai yang membedakan warnanya adalah based on pendidikan misalkan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang S2 gambarnya warnanya sama. Ini mungkin agak sedikit lebih bisa dilihat komparasinya ya. Jadi untuk laki-laki dan perempuan kalau kita compare S2-nya, ini S2-nya banyak 6 sama banding 2. Kalau S3-nya 4 banding 3. Ya, seperti itu. Secara interpretasi ya sama seperti di tabel kontingensi tadi ya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Secara total laki-laki ada 6 dan 4 berarti 10. Secara total untuk perempuan ada 5. Kemudian kalau di split untuk laki-laki per tingkat pendidikannya itu 6 banding 4. Jadi lebih banyak yang lulusan S2, sementara sebaliknya untuk perempuan itu komparasi antara S2 sama S3-nya 2 banding 3. Jadi lebih banyak yang S3 ya. Oke, untuk yang lain-lain silakan bisa dieksplorasi sendiri ya. Kemudian masuk ke berikutnya diagram lingkaran ya. Oke, ini tadi sudah diagram lingkaran. P chart berarti maksudnya. Ini kita mau bikin P chart-nya jenis kelamin ya. Oke, jenis kelamin P chart. Kita masuk ke oke, saya tutup besok. Saya tutup aja. Masuk ke graph sama di sini kita cari yang P chart, diagram lingkaran. Oke, ini ada di bawahnya bar chart. Kemudian ini ada dua pilihan. Ada dua pilihan.
Jadi sama seperti yang di bar chart tadi ya. Ini chartnya counts of unique values. Jadi chartnya itu dihitung berdasarkan data mentah ya. Di unique values itu tiap-tiap record tercatat di sini. Datanya masih data mentah. Kalau chart values-nya from a table, jadi ini sudah dalam bentuk ringkasan data ya. Artinya nanti kita meringkas laki-lakinya dari ini kita hitung berapa orang, perempuannya berapa orang. Nah, misalkan kalau dilanjutkan agamanya juga seperti itu. Yang Islam berapa orang, yang Hindu berapa orang, nah itu sudah kita ringkaskan. Berarti masuk ke yang kedua. Karena ini datanya masih data mentah, kita pilih yang ini aja. Jadi nanti yang atas, jadi nanti Minitab yang akan secara otomatis menghitung. Picatnya yang mau kita bikin apa? Jenis kelamin misalkan, kalau based on petunjuk tadi ya. Oke. Kemudian kalau kita mau tampilkan, oke, ini adalah labelnya ya, labelnya. Labelnya kita mau tampilkan, oke, berarti ke label tadi ya, klik label, kemudian di sini ya kalau kita mau kasih judulnya, title-nya, ya kita kasih di sini. Kalau kita default ya nanti bisa diubah seperti yang tadi ya, ketika grafik sudah terbentuk, kemudian di double klik ke tempat yang mau kita ubah, bisa ya. Slice label ya, kita pilih slice label, kemudian kita mau tampilkan apanya, label P slice with apa, mau persennya atau frekuensinya ya. Kalau tadi ini persentase ya, persentase. Jadi misalkan kita tampilkan persennya. Draw a line from label to slice. Jadi kita bikin garis dari label value persentase ke slice-nya. Kalau ini tidak ada, jadi nanti kalau misalkan itu diklik nanti ada garisnya ini. Biasanya dipakai kalau misalkan kategorinya itu ada banyak, kemudian biar kita tidak membacanya itu tertukar dengan kategori yang lain, nah itu bisa dikasih slice tadi, garis ya, antara slice ini dengan label value. Tetapi kalau misalkan konteksnya seperti ini, hanya ada dua kategori, nah ini kan sudah tidak rancu lagi kan. Jadi kalau yang ini, nanti persentasenya ini, kalau yang gambar slice ini, persentasenya ini. Ya. Jadi biasanya kalau kita klik ini draw line, biasanya kalau kategorinya banyak sehingga persentase label value-nya ini kita kadang-kadang sulit membaca ini persentase dari bagian slice yang mana, makanya perlu dikasih garis. Oke, kita coba aja lah kasih garis, nanti hasilnya biar kelihatan seperti apa bedanya. Oke, yang lain kita ikuti default. Nah, seperti ini. Jadi ada garisnya yang membedakan dengan yang ini. Ya. Jadi ada garis. Oke, tampilan defaultnya seperti ini. Ya. Ya, ini juga di crop dari default ya. Defaultnya hijau sama orange. Ya ini kalau mau diubah warnanya juga bisa. Konsepnya sama seperti tadi ya. Kita klik. Nah kalau kita klik ini aktif semua ya, aktif semua. Kalau kita mau ubah yang biru saja, berarti kita klik lagi di biru ini. Nah di sini sudah tidak aktif. Ya. Kita klik kanan, edit P. Nah kemudian kita pilih custom, otomatiknya misalkan kita ganti warna hijau misalkan. Oke, berubah. Kalau kita klik yang di luar misalkan, klik
edit figure region juga sama. Jadi ini untuk mengubah warna background ini. Jadi kalau tampilan ini kan ini ya warnanya ada warna gelap untuk backgroundnya ini. Kalau kita mau ganti, kita mau ubah biar tidak shading, tidak gelap seperti ini, misalkan kita pilih yang otomatiknya putih misalkan ya, kita klik, nah seperti ini berubahnya. Jadi kalau tadinya warnanya seperti ini gelap, kita mau ubah yang putih ya, bisa seperti ini ya. Oke, itu pie chart ya. Atau kalau kita mau coba lagi apa ya, apa ini option explode itu nanti untuk memisah ini. Jadi kalau ini kan gambarnya mepet ya, kalau kita kasih explode slice, nah explode length-nya ini kita bisa set, ini bisa kita isi. Kalau kita default misalkan, kita coba hasil, jadi mengexplode, memisah ini. Kalau 0,5 terlalu lebar ya diperkecil ya, misalkan ya 0,1, jadi biar tidak terlalu mepet tapi ada space-nya ya. Oke, itu dan yang lain bisa dieksplorasi sendiri, dicoba-coba nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Berikutnya setelah pie chart, oke, diagram dahan daun. Diagram dahan daun atau stem and leaf. Apa yang mau ditampilkan di sini kita coba lihat. Oh, tidak ada. Yap. Diagram dahan daun dan diagram kotak garis ini based on variabel yang bertipe kontinu ya. Jadi kemarin sudah saya belum ya. Oh, di statistika 1 saya lupa. Di statistika 1 dulu juga saya kira Anda sudah dikasih penjelasan terkait dengan skala data atau tipe data, ada kontinu, ada kategorik. Kalau kategorik itu nanti penyajiannya dalam bentuk seperti apa, kalau kontinu nanti penyajian seperti apa. Nah, ini tadi yang sebelumnya kan datanya kategorik, jenis kelamin, pendidikan, ya penyajiannya pakai seperti itu tadi. Nah, kalau untuk yang data bertipe kontinu, itu nanti penyajiannya salah satunya adalah dengan menggunakan diagram dahan daun. Nanti berikutnya ada tabel juga bisa, tabel ringkasan data ya. Oke, kita masuk ke diagram dahan daun, stem and leaf. Itu ya sebenarnya simple gini aja. Ya, perintahnya kita mau tampilkan apa ini? Tinggi badan ya. Kita mau tampilkan tinggi badan stem and leaf-nya. Kita oke, saya close saja. Kita ke cari stem and leaf. Nah, ini ke grab. Kemudian stem and leaf-nya di sini. Kita klik. Kemudian variabelnya itu otomatis nanti ya ketika kita klik di sini, otomatis di sini akan ditampilkan option, pilihannya adalah variabel-variabel yang bertipe kontinu ya. Variabel yang bertipe kontinu berarti di sini yang tidak ada T-nya. Kalau yang ada T-nya berarti teks, dia kategorik. Kalau yang kontinu berarti di sini yang numerik isiannya ya. Oke, tinggi badan sama berat badan. Oke, misalkan kita klik yang tinggi badan. Oke, cukup. Yang lain dibiarkan default, kita oke. Nah, ini tampilan dari output untuk diagram dahan dan daun atau stem and leaf. Displaynya hasilnya seperti ini. Oke, kita kunci. N-nya banyaknya data ada 15. Kemudian ini adalah frekuensi kumulatif, nanti akan saya jelaskan. Jadinya ada 3 kolom ya, kolom 1, 2, 3.
kolom 1, 2, 3. Kolom 1 ini adalah terkait dengan frekuensi kumulatif nanti ya. Ini dahannya dan ini adalah daunnya. Ya, karena ini dahan dan daun, dari dahannya ada di tengah sini, kemudian daunnya itu ada yang ada di sebelah kanan. Jadi ini menginterpretasikan di baris 1, ya, di baris 1 ini ada frekuensi sebanyak 1 buah data yang value-nya adalah 154. Jadi 15 sama 4, 15 itu adalah ratusan dan puluhan, kemudian 4 ini adalah satuannya. Jadi 154. Jadi ada data yang nilainya 154 di sini ya. Ini. Ya. Kemudian baris kedua ini juga sama, ada data yang bernilai 156 dan 159. Jadi ini interpretasinya seperti itu. Datanya ada 2 berarti di sini, di baris 2, 156 sama 159. Tetapi di sini muncul 3. Nah, ini saya sebutkan tadi frekuensi kumulatif ya. Jadi akumulasi dari atas, dari sebelumnya. Di 3 ini adalah hitungannya 2 di posisi baris 2 ditambah dengan 1 data di baris pertama. Jadi akumulasi dari atas. Ya. Oke, jadi datanya 156 dan 159, ada 2, kemudian diakumulasi dengan yang sebelumnya, ada 3. Kemudian, oke, saya jelaskan dari bawah, konsepnya sama. Berarti ada 1 buah data, 180 value-nya ya. 1 buah data, 180. Oke, Anda lihat nanti pasti ada. Kemudian naik ke atas, lah ini daunnya kosong ya. Berarti ini tidak ada data sebenarnya. 17 berapa? Enggak, tidak ada data. Tidak ada data. Makanya di sini muncul angka 1. 1 itu dia adalah frekuensi kumulatif ya, akumulasi. Nah, kalau dari atas itu akumulasi dari atas sampai dengan suatu angka frekuensi yang dikasih kurung ini ya, kurung buka tutup. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau yang dari bawah berarti akumulasi dari bawah sampai ke frekuensi yang dikurung ya. Jadi ini frekuensi akumulasi dari atas sampai posisi kurung, kemudian akumulasi frekuensi dari bawah sampai posisi kurung. Oke, ada 180 sebuah data bernilai 180 berarti 1, kemudian berikutnya ke atas ini tetap 1. Ya, data ini tadi, karena ini datanya kosong, tidak ada. Kemudian masuk ke berikutnya ada data bernilai 173, 173 lagi, dan 174. Ada 3 buah data, kemudian diakumulasi dengan yang bawah tadi 1, jadinya 4. Kemudian 4 ini diakumulasi dengan 2 data di sini, 165 dan 166 menjadi 6 buah data akumulasinya dari bawah. Jadi dari posisi ini sampai di sini ada 6 buah data dari bawah dan ini ada 3 buah dari atas, 3 buah data dari atas. Nah, sementara di posisi ini tidak lagi berupa frekuensi akumulasi, tetapi merupakan frekuensi pada kelas ini, pada baris ini. Di ini 160, ada data yang bernilai 160, 161, 162, 162, dan 163, 163 ya, posisinya di sini. Nah, kenapa kok kurungnya posisinya ada di sini? Ini adalah posisi median ya. Jadi posisi median. Jadi kurungnya ada di sini. Untuk kasus data yang lain nanti kurungnya bisa di tempat atau di baris yang lain ya. Jadi tergantung posisi median ada di mana. Nah, mediannya kan titik yang ada di tengah ya. Kalau N-nya 15 berarti mediannya kan ada di posisi 7,5 ya. Dibagi 2 kan 7,5. Ya, atau di posisi 8 lah ya. Jadi kan 7 data di bawah dan 7 data di atas. Oke, kita lihat posisi 8 itu ada di mana. Nah, posisi 8 kan bisa dilihat dari akumulasi ya, frekuensi kumulatif. Nah, dari atas itu di sini tadi kumulasinya 3, berarti belum mencapai posisi median ya. Kemudian kalau ditambah 6
nanti ada 9. Oh, berarti median ada di dalam sini. Kalau ditelusuri dari bawah sampai di sini tadi masih frekuensi kumulatifnya 6, berarti belum mencapai median. Tapi begitu masuk ke sini, ini sudah 12. Jadi posisi mediannya ada di sini ya. Jadi posisi mediannya ada di posisi mediannya ada di sini. Oke, mohon maaf tadi tidak sempat lihat HP. Jadi HP-nya ketutup sama chat WA. Jadi ada 2 orang yang barusan saya admit. Oke, kita lanjut. Itu tadi ya. Jadi penjelasan interpretasi terkait dengan angka-angka ini. Ini frekuensi akumulasi dari atas, frekuensi akumulasi dari bawah sampai di titik median. Jadi posisi ini adalah posisi median. Kemudian itu interpretasi dari dahan daun. Nah, kalau dilihat di ininya, ini menunjukkan bisa dilihat sebarannya. Jadi satu data berarti ada 1 angka, 2 angka, ini 6 data berarti datanya akan semakin panjang ke kanan, ini 2 data, ini 3 data, ini kosong. Nah, ini kalau dibikin apa ya? Kalau dari histogram frekuensi itu ya semacam poligon gitu ya. Kita hubungkan ujung-ujungnya, itu bisa kita lihat distribusinya seperti apa. Jadi ini terlihat distribusinya ya kalau kita miringkan begitu ya, ini bisa dilihat begini ya. Jadi puncaknya ujungnya ada agak di bawah gitu ya. Jadi distribusinya sepertinya tidak simetris sebarannya. Jadi lebih banyak mengumpul di bagian bawah. Jadi angka-angka yang bawah. Oke, seperti itu untuk diagram dahan daun. Bisa dipakai untuk melihat posisi median, kemudian bisa dipakai untuk melihat bentuk sebaran dari distribusinya seperti apa. Jadi kalau kita melihatnya ini dimiringkan, ini sebagai dasar, ini ke atas, ya sama seperti histogram gitu ya. Ini panjangnya 1 satuan, panjangnya 2 satuan, ini panjangnya 6 satuan, 2 satuan, 3 satuan, ini tidak ada, dan ini 1 satuan ya. Jadi banyaknya angka ini menunjukkan banyaknya satuan atau frekuensi. Jadi kalau kita lihat gambaran histogramnya, itu nanti bisa dilihat seperti ini. Jadi tidak simetris dan lebih banyak mengumpul di bagian bawah. Berikutnya diagram kotak garis ya. Diagram kotak garis untuk menyajikan data yang berbentuk numerik juga. Atau biasa disebut dengan box plot ya. Jadi masuknya nanti ke box plot. Oke, kita akan bikin box plot untuk apa ini? Tinggi badan juga. Oke. Tinggi badan kita bikin box plot, grab, kita masuk ke box plot. Oke, box plotnya ini ada 1Y, ada 2 multiple Y. Jadi ini ada, kita pilih yang simple, yang 1Y, jadi 1 variabel. Kita oke. Kita masukkan tinggi badan tadi. Oke, sebenarnya cukup ya. Tapi kalau kita mau tampilkan ini, nah, oke, ini dipakai untuk menampilkan ya. Kalau misalkan ada outlier nanti bisa dikasih tanda, begitu ya. Bisa kasih tanda. Individual data berarti nanti box plotnya tidak seperti ini. Kalau ini kan tidak ada individual datanya. Kalau individual data berarti nanti ada titik-titik atau bundaran-bundaran yang menunjukkan posisi datanya ada di mana. Ya.
Oke, kita ikuti default aja. Nah, sebenarnya ini sudah seperti ini ya. Jadi kosongan berbentuk box plot. Jadi diagram kotak dan ada garisnya. Jadi ini kotaknya dan ini garisnya. Nah, diagram kotak garis ini, nah untuk kotaknya ini interpretasinya apa? Ini adalah posisi median ya. Ini yang garis. Oke, ini. Kalau Anda klik akan muncul ini. Oke, ini label value-nya Q1 160, median 163, Q3, dan seterusnya. Dan mediannya ada di sini ya. Mediannya ada di garis yang ini. Garis ini ya. Kalau kita coba tampilkan box plot tadi. Data view. Coba kita tampilkan median simbolnya ya. Jadi kita view, kita tampilkan mediannya. Nanti kita lihat. Jadi mediannya nanti kita kasih tanda, kasih simbol. Oke, kita coba itu aja. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Ini yang masih kosongan tadi, kita tidak klik apa-apa, ikuti default. Kemudian ini kita kasih simbol untuk median, posisi di mana ternyata ya garis ini menunjukkan posisi median ya. Ini posisi mediannya. Dan ini Q1, kuartil ke-1, ini kuartil ke-3 ya. Jadi median kan sama dengan kuartil ke-2 ya. Jadi Q1, Q2, Q3 sebenarnya seperti itu. Oke, nah dari gambaran ini juga bisa dilihat sebenarnya distribusi atau sebaran dari datanya ya. Jadi mediannya itu lebih cenderung ke arah bawah. Ini datanya tinggi badan dari angka bawah sampai ke angka atas. Jadi sebarannya dari angka sekitar 155 sampai 180 lah ya. Kemudian ini gambaran distribusinya. Itu kuartilnya sekitar dari 160 sama 17 berapa? 3-an lah ya. Kemudian medianya lebih mepet ke arah bawah, artinya ya sebenarnya datanya sebarannya lebih mengumpul di bagian bawah ya. Jadi kalau ini simetris, kalau ini simetris ada di tengah sini, berarti dia ya menyebarnya secara simetris, arah bawah dan arah atas itu sama. Kalau ini lebih mengumpul ke arah bawah, jadi banyak data yang terkumpul di bawah gitu ya. Itu bisa melihat sebarannya. Oke, untuk yang lain mau ditampilkan apanya juga boleh. Kalau misalkan seperti tadi, kalau label ini kita kasih, ini tadi kan non, kita kasih misalkan individual data, kita oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini tetap ada median dan ini data-data individunya akan diberikan di sini. Ya, lebih mengumpul ke bawah. Oke, itu aja. Yang lain bisa dieksplorasi, bisa diklik, ditampilkan outputnya seperti apa. Terus yang diinginkan, misalkan kalau kita mau bikin tampilan, mau yang apa ya, boleh. Oke, berikutnya apa ini? Oh, dalam bentuk summarize ya, ringkasan data. Jadi data berikut menyatakan jumlah mahasiswa aktif di Departemen Matematika, Fisika, Kimia dan Kimia di suatu perguruan tinggi
Di laki-laki perempuan, matematika, fisika, kimia. Ini yang saya sebut sebagai ringkasan tadi. Jadi datanya bukan dalam bentuk data mentah, tapi sudah diringkas jumlahan yang laki-laki untuk matematika berapa orang, jadi sudah diringkas ya. Nah, untuk yang ringkasan seperti ini itu kita menampilkannya di Minitab dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ada variabel jenis kelamin, isinya nanti laki-laki sama perempuan. Ada variabel departemen, nanti isinya matematika, fisika, dan kimia. Dan ini jumlahannya dimasukkan dalam kolom yang ketiga. Oke, seperti ini. Ini menggunakan data yang saya kirim yang saya lupa tadi. Ya ada ini, ada kalau misalkan kita tutup, sudahlah. File kita open, kita buka data lagi. Yang bukan sepeda motor ya, yang ini yang from yang berbentuk tabel ya, dari tabel, bar chart from tabel. Statistik deskriptif yang kedua, kita open. Oke saja. Nah, ini ada dua layer. Layer pertama tadi adalah ini. Kemudian layer kedua. Jadi kalau kita mau bekerja di worksheet yang kedua, ya berarti kita aktifkan di sini. Oke, kita akan bikin apa ini? Bikin diagram batang yang isinya seperti ini. Berarti yang pakai cluster ya. Jadi cluster, kita akan menuju ke cluster, bukan lagi simple ya. Oke, kita ikuti ini. Jadi nanti ke graph, bar chart, kemudian bar representnya values from a table. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau tadi kan pakai data mentah, pakai cons, ini nanti ke value from a table. Dan pada one column of values-nya diisikan pilih yang cluster, kemudian oke kan kita masukkan beberapa ini ya, beberapa inputan. Oke, kita based on data ini kita masuk ke bar chart. Bar chartnya ini, jangan lupa di bagian atas ini. Ini tadi counts, data mentah. Kemudian ini kita pilih yang values from a table. Jadi sudah kita ringkaskan. Oke, kemudian sudah kita ringkaskan. Jadi ada dua variabel ya. Jadi kalau simple dipakai untuk yang satu variabel saja. Di variabel jenis kelamin tanpa melibatkan departemen. Nah, nanti pakai yang simple. Tapi tentunya laki-lakinya ya tidak 3 baris ya, hanya ada laki-laki sama perempuan. Kemudian di sini 2 angka, begitu saja. Karena ini ada kombinasi gender dan departemen, berarti kita pilih yang one column of values. Itu nanti kita isikan ini, tapi cluster karena kita memiliki 2 variabel. Oke, graph variabelnya ini kita isikan ya, tidak ada pilihan lain ya, values-nya adalah ini jumlah ya. Oke, values-nya jumlah, kemudian categorical variabelnya. Oke, ini kita pilih yang kategorik ya, berarti ada 2, gender sama departemen. Gender sama departemen atau jenis kelamin sama departemen. Nah, ini kita pilihnya, kita mau taruh gender dulu sama departemen di belakang atau departemen gendernya di belakang. Itu tergantung kita mau tampilkan seperti apa. Jadi kalau kita mau tampilkan seperti ini berarti gendernya atau jenis kelaminnya dulu, baru departemen belakangan. Jadi gendernya laki-laki, itu nanti di-split jadi departemen matematika, fisika, kimia. Yang perempuan matematika, fisika, kimia. Kalau departemennya di input dulu, berarti departemen nanti taruh di bawah. Jadi nanti ada 3
kelompok grafik bar, ada matematika, fisika, dan kimia. Matematikanya di-split jadi laki-laki, perempuan. Fisika juga sama, kimia juga sama. Oke, kita coba dua-duanya lah. Misalkan ini gender dulu, kemudian ini departemen. Oke, yang lain ya ikuti default aja sebenarnya. Ini mau tampilkan Z-nya boleh. Oke, kemudian ada pilihan yang lain berkaitan dengan multigraph. Ini show graph variable in spirit in on spirit graph. Oke, kita oke aja lah. Nah, seperti ini. Jadi di dalam satu buah graph ini ada bar chart untuk laki-laki dan perempuan, dan laki-lakinya di-split jadi kategori matematika, fisika, kimia. Kalau mau gambarnya berbeda warna ya caranya di data view tadi ya, diklik ya, variabelnya kita tampilkan yang beda warna adalah misalkan apa? Yang berbeda warna adalah kelompok departemennya, berarti nanti matematika, fisika, sama kimia itu warnanya berbeda-beda. Tapi kalau membedakan warnanya based on gender berarti laki-laki sama perempuannya beda. Jadi ini satu grup ini warnanya sama, satu grup ini warnanya sama tapi berbeda dengan yang ini. Itu based on laki-laki sama perempuan, based on gender ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tampilkannya departemen duluan di bar chart, kemudian ini kita pilih values from tabel, cluster, kemudian ini kita del, kita kasih departemen duluan, kemudian gendernya belakangan, kita oke, misalkan. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, tergantung Anda maunya seperti apa. Di matematika laki-lakinya 265, perempuannya 250, fisika laki-lakinya 225, 240, yang kimia laki-lakinya 345, perempuannya 160. Ya. Seperti ini untuk bar chart yang dua variabel ya. Pak, J? mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya masih bingung yang percentage itu Pak. Oke, bentar. Oke, suaranya agak ini ya. Di mananya, Mas? Oke, coba disampaikan lagi. Itu Pak kan tadi di graph, terus habis itu bar table kan Pak. Di graph, bar Di chart. graph terus bar chart. Bar chart. Iya. Nah, terus kan ada bar represent kan itu ada 3 macam. Nah, saya masih bingung yang bedanya counts of unique value sama values from table, Pak. Yang ya itu, Pak. Oke nih. Nah, saya bingung yang itu, Pak. Yap, oke. Oke, jadi kita fokus dulu ke pilihan ini ya. Pilihan ini ada counts of unique values sama values from tabel ya. Di yang awal-awal tadi kita pakai counts of unique values. Ini intinya adalah berkaitan dengan data kita yang masih dalam bentuk mentah, data mentah. Data mentah itu seperti apa? Data mentah itu, oke, kita cancel dulu ya.
Jadi kita akan jelaskan cons of unique values, bedanya dengan yang from tabel ya. Oke. Ini oke, kebetulan ada 2 versi ya. Ini. Jadi penjelasan dari 2 option pilihan tadi itu terkait dengan ini Mas ya. Jadi yang unique values itu terkait dengan ini. Terkait dengan data pertama, ini kita sebut sebagai data mentah. Ya, ini sebenarnya dihilangkan namanya ya. Misalkan ini saya kasih nama ya. Oke, saya kasih misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, oke, M, N, O, oke, seperti ini. Oke. Jadi ini data mentah based on individu Mas ya. Jadi ada seorang, ini terkait dengan dosen ya. Ada seorang dosen namanya, oke, seperti ini. Namanya A, dia jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, tinggi badannya dia 156, berat badannya 65, pendidikannya dia S2. Jadi based on individu. Dan itu individu itu dicatat semua satu persatu. Makanya disebut dengan unique values. Ya, nilainya unik per individu. Ya, sampai 15 orang ya. Jadi total yang didata 15 orang. Nah, bedanya dengan ini sudah dalam bentuk ringkasan yang ini, makanya nanti from tabel ya, from tabel. Jadi ini sudah tidak menyebut per nama by name. Ya, langsung sudah diringkas. Yang laki-laki dari Departemen Matematika itu jumlah orangnya, individunya ada 265. Ini tadi terkait dengan mahasiswa ya. Jadi banyaknya mahasiswa laki-laki yang dari matematika itu 265 orang. Nah, data per individunya enggak ada, Mas. Jadi cuman didata secara ringkas banyaknya orang 265. Nah, kalau mau didata ya mestinya seperti ini. Jadi ada namanya siapa, ada 265 baris. Itu laki-laki dari Departemen Matematika lah. Kemudian ditambahi mungkin di belakangnya adalah atribut atau variabel atau karakter dari masing-masing individu. Jadi ini per individu. Kalau ini sudah diringkaskan, ya ini biasanya kalau diringkaskan ya langsung ke cons-nya, jumlahnya ya. Bisa saja diringkaskan berikutnya, misalkan rata-rata tinggi badannya. Nggak mungkin kan unique values by one per one. Jadi satu persatu nggak mungkin. Jadi karena ini sudah merupakan ya, kalau ini bisa dibilang mikronya ya. Jadi per individu, kalau ini makronya, makro. Jadi langsung ringkasan secara makro ya. Jadi jumlahnya berapa mungkin bisa ditambahi tinggi badan, tapi secara rata-rata dari 265 rata-ratanya berapa. Berat badan boleh, tapi bukan satu persatu, tapi secara rata-rata dari 265 berapa. Mungkin seperti itu Mas ya. Jadi bedanya antara unique values sama from tabel tadi ini. Jadi ini sudah dalam bentuk ringkasan. 265 orang untuk laki-laki matematik, ini juga sama seperti itu. Jadi kalau ini mau dibikin unique values, ini ada banyak data ini. 265 tambah 225 dan seterusnya. Jadi ini based on sekian banyak individu sebenarnya gitu. Nah, kalau ini data mentah based on individu. Oke, itu bedanya Mas ya. Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, cukup. Tidak ada yang lain sementara. Ya. Pak. Yap, silakan. Saya mau tanya juga. Iya. Yang waktu awal ini saya terputus.
Oke, bentar. Suaranya mantul ya. Iya, suaranya. Oke, coba lagi. Mau nanya yang waktu awal tadi, waktu nampilin komen lainnya itu bagaimana caranya, Pak? Oh, yang ini. Oke. Iya, tadi saya terputus waktu awal-awal. Oke, baik. Ini, oke, saya nampilkan komen lainnya. Oke, jadi pastikan dulu, oke, bisa dimatikan dulu ya. Oke, di mute dulu. Oke. Untuk menampilkan komen lainnya, oke. Ini terkait dengan nanti ini ya, terkait dengan nanti di sini kayaknya ada diminta untuk menuliskan komen lain ya. Oke, di lembar kerja, iya, perintah menetapnya ini, saya tidak paham ini komen lainnya apa langkah-langkah klik, start, kemudian, tabel dan lain. Kayaknya komen lain ya. Oke, kita ke sini aja dulu. Menampilkan komen lain ini, ya pastikan ininya aktif ya. Oke, ini kan masih di worksheet-nya aktif. Nah, worksheet-nya aktif. Kalau worksheet-nya aktif, kita klik editor, tidak akan muncul nanti komen lainnya ya. Karena kita akan masuk ke editor. Ya, nggak ada komen lain di sini. Itu dalam posisi worksheet-nya aktif. Nah, supaya kita bisa mengaktifkan ini, berarti kita harus aktifkan session-nya. Session-nya kita aktifkan, berarti nanti yang tersorot adalah session, baru ke editor. Nah, ini dalam posisi ini tampil itu show komen lainnya sudah aktif. Kalau saya hilangkan centangnya, hilang. Ya. Oke, seperti ini. Jadi masuknya session diaktifkan, kemudian editor diklik, kemudian show komen lain. Oke, klik, nah muncul. Oke, nah seperti ini. Nah, yang chat tadi mungkin seperti ini ya, ini yang dituliskan ya, yang chat yang barusan. Jadi ini satu perintah ya, mulai dari perintah utama from MTB chart, kemudian subkomen sampai diakhiri dengan subkomen terakhir dikasih titik. Nah, ini berarti satu baris perintah atau satu blok perintah ya, satu blok perintah. Oke, seperti ini. Mungkin seperti ini yang diminta di ini ya, yang diminta di perintah menetapnya ini. Permisi Pak, mau tanya. Iya, silakan. Yang tadi, yang diagram dahan-daun itu yang kosong itu kenapa bisa kosong gitu ya Pak? Wah, Tadi. Yap. Ya, yang tadi ya, yang ada kosong tadi ya. Oke, ini. Ya. Kalau ditanya kenapa itu kosong, jujur saya tidak tahu. Kenapa ini di angka 17-nya, ini padahal sudah ada angka 17, yang di sini 3 data ya, jadi 173, 173 juga, 174. Tapi kok di baris berikutnya ada angka 17, tapi sebenarnya tidak ada data, tapi kok muncul gitu ya. Nah, kalau ditanya itu, jujur saya tidak paham dari sisi ini pastikan di-generate dari suatu ini kan, suatu makro, suatu program gitu ya. Nah, programnya itu yang saya tidak paham. Kenapa sampai muncul ini sebenarnya angka 17-nya sudah muncul, kok dimunculkan lagi tetapi kosong gitu. Kalau diminta jawab untuk kenapanya itu jujur saya tidak paham, saya tidak tahu karena memang saya tidak tahu makro Minitab-nya, program yang dipakai untuk mengenerate ini. Yang saya tahu ya menginterpretasikan saja ya. Ya. Oke, jadi Lagi yang komen lainnya itu, Iya. kalau
Minitab 19 itu langsung nggak usah MTB Hmm. nggak lebih dari gitu Pak. Jadi nanti kalau ditulis di di tugas itu berarti langsung aja gitu nggak apa-apa ya Pak? Oh, Anda pakai Minitab 19. Ya, Tidak ada prom ini, MTB ya lebih dari langsung ini, langsung perintah. perintahnya ya nggak Oh, usah sintak. oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Ikuti yang di. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, cukup. Tidak ada yang tanya ya. Oke. Nah, untuk berikutnya ya silakan dicoba aja lah. Tadi sudah sampai di mana? Di ini belum ya? Sudah sampai di sini. Untuk yang data ini, data sepeda motor tuh tadi belum ya. Tapi datanya sudah saya kirim ke Anda ya. Silakan diikuti. Sini perintahnya sudah sangat jelas menurut saya ya. Jadi silakan diikuti ini. Datanya saya kira sudah saya siapkan berbentuk seperti ini. Nanti silakan dilakukan ini, dipakai graph, di diagram garis ini scatter plot ya istilahnya. Jadi masuk ke scatter plot, kemudian kalau scatter plot itu biasanya defaultnya adalah berupa titik-titik. Agar supaya muncul garis seperti ini, nanti pilih yang with connect line ya, dengan garis yang terkoneksi antar titiknya ini, biar lebih mudah membaca ininya, membaca trennya, apa ada tren naik, apa ada tren turun, kemudian dalam satu variabel atau satu kategori. Ini kan ada kategorinya, atau ada variabelnya Honda, Suzuki, Vespa, Kawasaki, dan Yamaha. Oke. Kemudian yang perlu lagi nanti di multiple graph-nya. Jadi sebenarnya ini kan multiple graph ya. Ada graph-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 graph untuk masing-masing, yaitu Honda sampai dengan Yamaha. Nah, di multiple graph pilih yang overlaid on the same graph. Jadi 5 graph ini digambarkan dalam satu graph yang sama, same graph, di dalam satu graph yang sama. Kalau dipilih yang lain bisa digrapkan secara terpisah sendiri-sendiri. Jadi kita mau compare antara kelima garis ini, komparasinya seperti apa. Kemudian labelnya diklik, data label itu nanti menghasilkan ini, angka-angka ini. Oke. Untuk data yang berikutnya belum saya buatkan ya. Untuk deskriptif statistik, ya sebenarnya kalau deskriptif statistik bisa saja dari sini sih. Oke, ini kan ada deskriptif statistik kan dipakai untuk ini ya, untuk variabel yang bertipe kontinu ya. Jadi kita ke sini, start basic statistik, display deskriptif statistik. Nah, pastinya di sini nanti di variabel ini ada variabel-variabel yang bertipe kontinu ya. Kalau kita mau tampilkan satu, misalkan seperti ini, satu variabel ya, misalkan kita bisa select atau double klik juga bisa. Kemudian statistiknya
Ini by variable bisa dibiarkan atau bisa diisi. Kalau diisi berarti nanti tinggi badan kita split yang misalkan jenis kelamin, berarti kita akan membuat ringkasan tinggi badan yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Itu bisa kita klik di sini by variable. Tapi ini opsional ya. Kalau ini dikosongin berarti nanti tinggi badan ini kita bisa bikin ringkasannya adalah secara all. Jadi kita tidak membedakan laki-laki perempuan atau yang agamanya apa. Jadi kita bikin secara all. Kemudian statistiknya ya ini secara defaultnya begini atau mungkin di tempat Anda defaultnya bisa beda. Ya ini kalau mau dicentangin semua juga tidak apa-apa. Cuman ya nanti membacanya sulit gitu ya. Kalau kita kasih default oke, ya nanti jadinya seperti ini. Jadi variabel statistiknya tinggi badan, nanti dimulai dari N, ukuran sampelnya 15, N missing, N star itu berarti missing value, atau di sini misalkan ada yang kosong tidak ada datanya, nanti di sini akan muncul satu buah data misalkan. Rata-rata, SIMIN dan seterusnya sampai maksimum begini. Kalau kita mau tampilkan dua buah variabel, ya ini tambahin di sini tinggi badan, berat badan, kita oke. Nah, seperti ini. Ada dua variabel. Kemudian kalau misalkan kita mau tampilkan, ya kita kasih misalkan yang ini by variabelnya kita kasih per jenis kelamin misalkan. Oke, kita oke, tampilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi oke. Jadi kalau tadi itu based on all data, tidak membedakan jenis kelamin, jadi semua data dipakai di sini. Kalau yang bawah tadi saya pilih by variabelnya adalah gender ya, jenis kelamin. Maka tinggi badan dan berat badan itu dipisah jadi laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, ini mestinya di sebelah kanan ya, karena tidak muat turun ke bawah ya. Oke, jadi terpisah jadi seperti ini. Itu tampilan untuk ringkasan statistik deskriptif kalau datanya berupa data kontinu ya. Ya, kalau yang ya oke yang ini tampilannya seperti ini deskriptif statistik. Oke, saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan pelajari lagi. Yang perintah minitab tadi diisi apa? Perintah minitabnya di sini aja lah. Ini. Oh, ya, ini tadi. Ya, diisi komen lainnya ya. Oke. Oke, untuk sementara ini tugasnya perintah minitab diisi dengan komen line, outputnya ya diisi dengan output. Kalau misalkan mau di print dan ditempel juga boleh. Kemudian soal yang dikerjakan nomor 1, karena saya lihat tadi sepintas itu sudah mewakili untuk soal-soal yang lain. Jadi perintah-perintahnya sudah hampir lengkap memuat penyajian data ke semuanya. Oke, saya kira cukup. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ini waktunya sudah 8.37, sudah mendekati akhir, 8.40. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira sudah cukup jelas apa yang menjadi tugas Anda hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.